wah matematika itu sebenarnya tidak abstrak amat gitu. Kalau misalnya halo teman-teman, semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Imam Mahmud dan di samping saya dengan Bang Rido yang sudah kita review di video kemarin terkait dengan jurusan Matematika Murni. Dan untuk kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan skripsi yang tentu saja menjadi topik yang menarik bagi kalian mahasiswa tingkat akhir. Tapi sebelum itu teman-teman, sudahkah berbuat baik hari ini? Salah satunya dengan mendukung channel ini agar terus berkembang, memberikan informasi yang edukatif untuk teman-teman semuanya. Langsung saja kita akan bertanya-tanya dengan Bang Rido terkait dengan skripsi jurusan matematika. halo semua. Nah iya Bang Rido, kan tadi udah ngomongin tuh di matematika itu ada beberapa penjurusan ya. Iya. Apa aja itu tadi matematika murni itu? Matematika murni, analisis aljabar, matematika keuangan, pemodelan, ilmu komputer, komputer, selanjutnya ya keuangan tadi ya. Keuangan tadi. Oh iya. Nah itu tadi kalau skripsi itu harus related dengan penjurusan itu ya, peminatan artinya ya. Iya, jadi ketika kita ingin mengambil misal analisis aljabar, berarti kita wajib minimal 3 mata kuliah di analisis aljabar itu baru bisa dikombinasikan dengan peminatan yang lain gitu. Kalau dulu judul skripsinya Bang Rido itu tentang apa? Saya dulu ngambilnya analisis aljabar kan. Analisis aljabar. Jadi dulu memang agak abstrak ya teman-teman ya, yaitu pelabelan lattice menggunakan metode Dilworth. Itu metode Dilworth ya? Dilworth. Nah itu pengembangan dari teori graf. Kalau metode penelitiannya pakai apa itu? Metode penelitian untuk penyelesaiannya. Nah itu metode Dilworth itu sendiri. Nah iya. untuk objeknya tadi kan sebenarnya sudah dibahas yaitu BBPNP. Bilangan bulat negatif non prima. Oh iya. Jadi kan seperti itu teman-teman. Nah itu kalau misalnya mencari sumber literatur untuk skripsi itu biasanya di mana? Dulu memang kalau aljabar itu memang masih banyak banget yang ngambil dari buku-buku aljabar abstrak, aljabar elementer dan sebagainya. Oh iya. Kalau misalnya dari kendala pembimbingan skripsi, kendala yang terberat penyelesaiannya itu apa waktu skripsi? Kalau saya kan memang istilahnya abstrak dari matematikanya gitu, abstrak dari matematika. Jadi memang di situ ranahnya ke arah pembuktian matematika gitu. Memang semisal 0 sama dengan 1 itu bagaimana cara membuktikannya istilahnya, atau 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu bagaimana cara membuktikannya istilahnya gitu. Itu memang bagi anak-anak matematika yang peminatan lain itu memang sangat abstrak sekali. Jadi kalau kayak gitu pakai penelitian di lapangan gitu enggak ya? Iya enggak. Jadi ya? Objeknya yaitu tadi, BBPNP itu tadi. Bilangan bulat negatif non prima itu tadi. Cari sumber-sumber literasinya dari jurnal-jurnal untuk penguat-penguat itu enggak juga? Iya pasti, pastinya ya? tetap karena pengembangan zaman dan teori graf ini sendiri memang banyak perkembangannya. Jadi teori lattice ini adalah representasi dari teori graf itu. Gitu. Jadi pengembangan dari teori graf. Kalau sistematika kepenulisannya sama aja sebenarnya kalau skripsi. Bagian bab 1 itu pendahuluan. Nah, bedanya sama anak-anak peminatan yang lain, metode penelitiannya ada di bab 1. Oh, gitu ya. Rata-rata anak-anak analisis aljabar. Gitu. Kalau bab 2 isinya tentang sama landasan teori. Bab 3? Bab 3 sudah ini pembahasan. Oh, gitu ya. Sudah pembahasan. Karena metode penelitiannya sudah ada di bab 1. Berarti ada berapa bab kalau skripsi di jurusan matematika? Kalau untuk analisis aljabar ya. Skripsinya Bang Rido sendiri. Untuk analisis aljabar bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 sudah pembahasan, bab 4 kesimpulan dan penentuan. Oh, iya. Jadi
ini cuma 4 bab kalau di jurusan Ya. di judul skripsinya Bang Ridho Ya. tentang aljabar tadi ya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Kalau yang perlu dipersiapkan apa aja? Kalau misalnya pengen ngambil jurusan apa judul skripsi itu gitu, yang perlu dipersiapkan apa aja? Yang pasti untuk teman-teman semua itu pasti aljabar abstraknya, aljabar elementer, terus teori bilangan dan lain sebagainya itu harus paham dasar-dasar dari aljabarnya gitu. Begitupun kalau untuk peminatan yang lain gitu. Kalau peminatan misalnya ilmu komputer berarti kan dia basic dari pemrogramannya harus lebih paham gitu kan, karena di sana juga diajarkan tadi yaitu pemrograman komputer dasar atau pemrograman satu sama pemrograman komputer lanjut. Dulu berapa bulan untuk dari bimbingan awal nih sampai akhir ujian itu berapa bulan? Kalau dulu itu memang karena ini basisnya saya dulu kesannya memang lebih mendahului dari teman-teman saya. Jadi saya dulu itu bukan menargetkan, tapi bimbingan dahulu baru menyetorkan judul. Jadi ketika dulu saya mempunyai topik dan langsung konsultasi kepada dosen wali saya. Jadi dosen wali saya dulu saya konsultasi, setelah itu baru semester 6 saya konsultasi selama semester 6 itu. Selanjutnya ketika saya semester 7 saya sudah siap untuk proposal dan siap mengajukan judul. Gitu. Jadi lebih awal dari teman-teman semuanya gitu. Jadi sudah lebih ada persiapan. Selesai. Cepat berarti ya wisudaan. Lulus S1 berapa tahun sih ya? Sebenarnya 4 tahun. 4 tahun. Sebenarnya 4 tahun, namun saya dulu fokus di semester 7 itu sengaja untuk mengulangi mata kuliah yang ingin saya perbaiki nilainya. Ini terkait untuk range nilai. Tapi kalau dosen pembimbingnya enak-enak semua ya? Sebenarnya dosen matematika itu sangat-sangat friendly, sangat-sangat nyaman gitu. Cuman memang ketika kita menjadi mahasiswa mungkin ya tanda kutip itu kayak wah dosen A ternyata begini, dosen B ternyata begini. Sebenarnya itu sama semua friendly dan sebenarnya nyaman untuk kita gitu ketika kita bisa mendekati dosen itu. Kalau dulu metode biar lancar bimbingan sama dosen itu apa aja? Trik-trik dari Bang? Oh iya, kalau sebenarnya balik lagi karena kita itu belajar ya, dan sebenarnya dosen itu kan guru. Nah, sebenarnya dosen itu balik lagi guru ya teman-teman ya. Nah, yang jelas menjalin sebelumnya itu kita minta restu dari kedua orang tua dulu. Setelah itu memang kita pelajari materinya terlebih dahulu dan lebih minimal paham subjek yang akan kita bahas. Setelah itu baru pendekatan emosional. Pendekatan emosional, semisal ibunya memang lagi sibuk atau bapaknya lagi sibuk, itu kita mohon mengerti pengertian dari kita gitu. Namun ketika sudah renggang pasti dosen sangat-sangat nyaman dan sangat-sangat bisa berinteraksi dan membahas dari skripsi kita sebenarnya gitu. Kalau data-datanya kan itu tadi sebenarnya bilangan bulan. Berarti non prima dari jurnal-jurnal itu data-datanya sebenarnya sudah tersedia ya. Sudah tersedia. Jadi bilangan bulan negatif non prima. Jadi bilangan bulan negatif tapi bukan prima. Gitu. Jadi bisa disebutkan, bisa dibahas, namun bisa ditulis, namun ya memang adanya di pikiran saja gitu. Istilahnya 1 sampai 10 bisa ditulis. Bisa ya 1 sampai 10. Ini saya misalkan ya teman-teman. 1 sampai 10, 1 bisa ditulis, bisa disebutkan, bisa dibayangkan bagaimana angkanya. Tapi ya sudah adanya di pemahaman dan pemikiran kita gitu.
Kalau pas ujian dulu masih ingat nggak yang ditanyakan apa aja gitu? Kalau dulu memang analisis aljabar itu memang memang awal dasar dari apa itu konsep partial of the set. Jadi memang itu memang lingkupnya abstrak sekali gitu untuk teman-teman yang dari jurusan lainnya. Iya, gitu. Kayak saya juga nggak terlalu paham kalau misalnya ditanya seperti itu gitu. Tapi kurang lebihnya yang ditanya adalah dasar-dasar tentang penelitian kita. Iya, dasar-dasar penelitiannya, bagaimana metodenya dan bagaimana kita membuktikan penelitian ini bisa digunakan dengan metode tersebut gitu. Dan untuk informasi aja teman-teman, Bang Ridho ini juga sekarang jadi tenaga pengajar juga dan karena beliau S2-nya itu di ITS untuk teman-teman semuanya, dan mungkin bisa kalau yang melihat channel ini dan mahasiswa matematika murni dari semester 7 ke atas ya teman-teman, ini kita tanya Bang Ridho, kira-kira kalau ide judul skripsi, nah ide judul skripsi khususnya tentang matematika murni itu apa aja gitu? Nah, kalau ngomongin ide jurusan matematika murni, karena sebenarnya ada beberapa peminatan tadi, semisal pemodelan. Nah, pemodelan sebenarnya sudah saya singgung tadi ya, yaitu karena ini memang masih situasinya corona gitu, jadi berarti apa? Analisis pemodelan matematika COVID-19. Nah, itu relate buat kenyataan, dan juga ketika kita menganalisis model matematika COVID itu bakal dibaca dan dibutuhkan sekali gitu untuk penelitiannya. Nah, selanjutnya tadi pemodelannya, analisis aljabar itu memang banyak ya di ranah sana. Cuman kalau misalnya mau ngomong teori lattice, ngomongin aljabarnya itu yang lebih relate dari sekarang ini ada pengembangan dari aljabar, yaitu aljabar Max Plus. Di sana itu kita bisa mengembangkan diri yang memang awalnya aljabar itu memang abstrak gitu. Kita bisa bermain-main dengan aplikasi dari aljabar itu sendiri. Semisal bagaimana cara menghitung sistem antrian kereta. Itu sebenarnya kan sudah aplikatif sekali, namun dikemas dengan aljabar itu sendiri. Jadi abstrak namun relate dengan kenyataan gitu. Sekarang sudah bermain-main ke ranah matematika itu sebenarnya tidak abstrak amat gitu. Kalau misalnya kita ingin mendalaminya gitu. Dan masih banyak lagi kayak cuaca itu juga bisa juga ya. Nah, kalau untuk cuaca itu rata-rata anak-anak statistik. Misalnya peramalan curah hujan di 2021 atau di 2023 gitu dan lain sebagainya, itu memang sangat-sangat dibutuhkan sekali. Begitu teman-teman. Nah, untuk kalian yang mahasiswa akhir khususnya jurusan matematika, tentu saja informasi ini sangat bermanfaat ya dan membantu teman-teman sekalian. Dan untuk penutup kita akan mengajukan pertanyaan kepada Bang Ridho nih. Dijawab satu kata aja Bang. Iya. Kira-kira skripsi jurusan matematika itu mudah atau susah? Mudah sebenarnya. Mudah ya? Mudah, sangat mudah. Sangat mudah. Jadi jawaban Bang Ridho adalah mudah. Kalau Bang Ridho aja menjelaskan terkait dengan jurusan skripsi dan mengerjakan skripsi jurusan matematika itu mudah, tentu saja teman-teman juga bisa mudah, dan kita doakan semua ya Bang Ridho, semoga yang mahasiswa akhir jurusan matematika ini cepat untuk selesai perkuliahannya, karena biar gimana pun tanggung jawab mahasiswa adalah selesai perkuliahan. Ya, semangat untuk belajar dan semangat untuk proses dari skripsinya, karena memang proses itu yang akan menentukan kita ke depan. Dan proses nggak akan mengkhianati hasil. Ya, benar sekali. Itu saja teman-teman dari saya dan Bang Ridho. Jika mau ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye bye.